Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya melihat wajah-wajah yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, pada hari ini saya melihat wajah-wajah calon penghuni surga. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah dalam kesempatan ini kita mensyukuri segala anugerah Allah kepada kita, bahwa kita hidup dalam kebahagiaan, bahwa kita hidup dalam ketenangan, bahwa kita hidup dalam limpahan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Khalifah Sulaiman bin Abdul Aziz, Khalifah Raja, meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, sebelum dikuburkan, maka Umar bin Abdul Aziz dilantik menjadi penggantinya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz pun seharian penuh menyambut orang-orang yang datang bertakziah, karena takziah itu pahalanya besar, dan juga mengantarkan khalifah ini sampai ke kubur. Keesokan harinya, Sulaiman bin Abdul Aziz ini, Umar bin Abdul Aziz ini sudah letih dan sudah capek karena seharian sudah mengurusi jenazah sang khalifah. Pada waktu itu dia bertemu dengan putranya yang masih berumur 17 tahun. Kata putranya, "Wahai ayahanda, sekarang apa yang akan ayahanda lakukan?" Apa kata Umar bin Abdul Aziz? "Saya mau istirahat dulu, mau tidur dulu. Sudah seharian saya menyambut orang-orang takziah, dan saya sudah capek mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Waktunya saya untuk tidur." Tapi apa kata anaknya? Terus itu harta-harta orang yang belum dikembalikan itu bagaimana? Kata Allah, entar nanti kalau udah zuhur, saya sholat jamaah di masjid, kemudian saya umumkan siapa yang ada hartanya yang belum dikembalikan, silakan datang mengambil. Tapi apa kata putranya? Wahai ayahanda, siapa yang menjamin ayahanda akan sampai umurnya sampai zuhur nanti?
Adakah yang menjamin bahwa ayahanda akan sampai umurnya sampai zuhur? Pada waktu itu Umar bin Abdul Aziz mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau sudah mengeluarkan dari tulang sulbiku seorang anak yang soleh, yang masih berumur 17 tahun, sudah mengingatkan aku untuk bersegera melakukan kebaikan. Wahai anakku, ya, sekarang panggil pengawal, umumkan ke seluruh masyarakat yang ada di kota Madinah ini, agar mereka berkumpul semua, dan saya akan menyerahkan siapa saja yang mengaku bahwa ada hartanya yang diambil, adapun ada hartanya yang dizalimi, supaya semua datang ke sini. Maka tema kita pada hari ini adalah bersegera melakukan kebaikan. Jangan menunda-nunda kebaikan. Sebab kita adalah yang saat sekarang ini. Besok tidak punya kita, Pak. Betul? Zuhur nanti bukan punya kita. Punya kita kapan? Hari ini, detik ini, saat ini punya kita. 3 jam lagi pun bukan punya kita. Mungkin kita meninggal, mungkin kita jatuh sakit. Kalau kaya mungkin kita miskin. Kalau sehat mungkin kita sakit. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali menunda-nunda kebaikan. Kadang Bapak Ibu sekalian, azan sudah dikumandangkan di masjid, ya, dan kita dengar jelas panggilan azan itu, ya. Tapi masalahnya adalah, kenapa kita tidak langsung mengambil wudhu? Kenapa kita tidak langsung mengambil wudhu, ya, dan bersegera berangkat ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah, dan bersegera untuk berada di shaf yang pertama? Bukankah Rasulullah mengatakan bahwa pahala sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian sebanyak 27 kali lipat? Kadang-kadang ya sebentar lagi, ntar juga masih lama komatnya, ya. Akhirnya ditunda terus. Apakah karena kita tidak melihat pahala yang 27 itu, ya kan? Atau kalau seandainya barang siapa sholat berjamaah ke masjid akan diberikan 27 ekor ayam, ataupun barang siapa sholat ke masjid berjamaah akan diberikan 27 keping emas, ataupun barang siapa sholat ke masjid akan diberikan 27 juta rupiah per orang, per kepala, ya. Padahal pahala sudah di depan mata, ya kan? Padahal keuntungan sudah di depan mata. Tapi masalahnya adalah masalah iman, ya. Imanlah yang membuat sesuatu yang gaib itu. Pahala itu kan gaib, Pak, tidak kita lihat. Maka ketika iman itu sudah mantap di dalam hati kita, 27 itu seolah-olah ada visualisasinya. Seolah-olah kita lihat dengan mata kepala kita, seolah-olah kita dengar, dan seolah-olah bisa kita rasakan. Padahal jemaah sekalian, ya, sholat itu adalah yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Apabila sholatnya bagus, Pak Ibu, insya Allah sholatnya semua yang lain juga akan bagus. Dan kalau Bapak Ibu tidak percaya, coba, ya, begitu mendengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
belum sampai bar langsung berangkat wudhu, nanti akan merasakan tuma'ninatul qalbi, ketenangan dan keindahan dan kenikmatan yang luar biasa. Alhamdulillah saya coba gitu ya. Saya rasakan begitu mendengarkan panggilan adzan, lagi kerja menyiapkan materi, lagi kerja kerja dunia, ya bisnis atau apa. Begitu mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum sampai bar, langsung Subhanallah. Tadinya kita pikir kalau kerjaan ini terus dilakukan nanti enak, menyenangkan, membahagiakan. Tapi tidak Bapak Ibu. Yang menyenangkan dan membahagiakan itu adalah manakala kita meninggalkan pekerjaan itu. Makanya nasihat Imam Hasan Al-Banna, aqbil ila shalah mata sami'tan nida mahma kanatiz dzunub. Tinggalkan semuanya, apapun itu, ketika mendengarkan seruan adzan, Anda akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Anda akan mendapatkan ketenangan jiwa. Anda akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Tapi begitu mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan tunggu selesai pekerjaan, ya. Jangan tunggu selesai menghitung uangnya tinggalkan aja, pekerjaannya tinggalkan aja, ya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, Allah nanti akan memberikan kemudahan dalam pekerjaan kita. Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah. Allah akan memberikan keberkahan. Dan itu tidak didapat apabila kita terus bekerja. Kita kira kalau kita terus bekerja rezeki akan datang. Kalau kita kira, kita duga kalau kita terus bekerja keuntungan akan banyak, omset akan meningkat. Kalau kita kira kita bekerja nanti kita naik pangkat. Tidak Bapak Ibu sekalian. Karena Allah sudah berjanji, ya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan memberikan kepada dia kehidupan yang indah, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang membahagiakan. Tidak harus kaya, tidak harus berpangkat, tidak harus memiliki status sosial yang hebat, tapi kebahagiaan itu Allah berikan ke dalam jiwa seseorang. Allah berikan kebahagiaan itu ke dalam hati seseorang. Belum tentu orang kaya itu senang, belum tentu orang berpangkat itu bahagia, belum tentu orang miliuner itu bahagia. Kebahagiaan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang sebahagian muslimat, ya, saya sengajalah berjilbab, ya, karena perilaku saya belum bagus-bagus. Nunggu perilakunya bagus baru mau berjilbab. Itu si A berjilbab tapi perilakunya nggak benar, percuma pakai jilbab, ya. Itu pakai jilbab tapi suka mengkata-katai orang. Mendingan seperti saya ini, nggak pakai jilbab, akhlaknya baik sama tetangga, baik sama orang, baik sama, dua-duanya nggak ada yang benar, ya. Urusan jilbab ya jilbab, kalau sudah balik wajib hukumnya menutup aurat. Mau akhlaknya seperti apa itu nanti urusannya lain. Yang penting tutup dulu aurat. Pernah Asma datang kepada Rasulullah pakai pakaian yang agak tipis. Rasulullah mengatakan, wahai Asma, seseorang apabila sudah balik, ya, tidak halal dipandang dari anggota tubuhnya illa hada wa hada, kecuali muka dan telapak tangan. Ukhti,
kalau ditunda, besok bukan milik kita, bulan depan bukan milik kita, tahun depan bukan milik kita. Ya. Kadang ada yang bilang nantilah kalau sudah tua, kalau sudah nenek-nenek. Kalau sudah nenek-nenek nggak perlulah pakai jilbab lagi. Sudah nggak ada yang tertarik. Jadi kalau udah nenek-nenek itu tidak perlu harus terlalu tertutup sekali gitu. Wal qawaidu minan nisa'il lati, dan orang-orang yang sudah tua sekali, ya. Beda. Kadang-kadang waktu masih muda, ya, justru dibuka. Waktu sudah tua, sudah nggak ada lagi yang tertarik, justru ditutup. Jadi jemaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi menutup aurat urusannya lain, perilaku akhlak karimah urusannya lain. Jadi Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selalu bersegera dan jangan menunda-nunda kebaikan. Walikullin wijhatun huwa walliha fastabiqul khairat. Maka hendaklah kamu berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Jangan sekali-kali menunda-nunda kebaikan, karena menunda-nunda kebaikan itu akan berakibat fatal dalam kehidupan kita. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu beliau sedang sholat asar berjamaah di Masjid Nabawi. Sahabat sholat asar ataupun sholat yang lain, biasanya beliau zikir dulu, baca istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, ya kan? Kemudian baca ayat kursi, ataupun baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, ataupun qul a'udzu birabbin nas. Tapi kali ini tidak. Beliau langsung berdiri dari tempatnya. Langsung beliau berdiri dan pergi ke rumahnya. Tapi tidak berapa lama beliau kembali lagi ke masjid, melanjutkan zikirnya. Ditanya oleh sahabat, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saya teringat masih ada emas di rumah saya yang belum saya bagikan. Bukankah itu bisa ditunda sehabis zikir? Bukankah itu bisa ditunda besok aja dibagikan? Bukankah itu bisa ditunda entar ba'da isya aja? Tapi beliau tidak mau, karena beliau sadar sesadar-sadarnya bahwa maghrib nanti bukan lagi miliknya. Bahkan 1 jam berikutnya pun bukan milik Rasulullah dan bukan milik kita. Milik kita adalah sekarang ini. Sekarang ini milik kita, tapi ba'da zuhur bukan milik kita. Ya. Kemarin ada cerita sebuah kecelakaan. Ada orang naik motor, disenggol oleh motor yang lain, tiba-tiba jatuh, ya. Kemudian ada mobil lewat, kemudian terseret sampai 30 km. 30 km, hancur semua wajahnya, badannya. Bukan 3 kilo Pak, 30 km. Di Bandung Ustaz. Ya. Itu mahasiswa, masih muda. Iya. Berapa umurnya? Paling hanya 20 sampai 25 tahun. Tapi kalau sudah ajal datang menjemput, ajal itu tidak kenal umur Bapak Ibu sekalian, tidak kenal tempat. Orang ini harus di rumah sakit lah, dicabut nyawanya. Tidak. Di masjid mungkin, di hotel mungkin, di bar mungkin, di tempat maksiat mungkin. Ada orang meninggal pada waktu dia sedang sujud. Dulu jemaah Indonesia berangkat pergi menunaikan haji. Sesampainya di Madinah menjelang subuh, ya, akhirnya mereka berangkat ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh. Ketika sujud,
tidak bangkit lagi dari sujudnya, tidak bangkit lagi dari sujudnya, dan jatuh, meninggal dalam keadaan taat, meninggal dalam keadaan bersih, meninggal dalam keadaan taubat, husnul khatimah. Itulah makanya saya katakan tadi bahwa besok bukan milik kita, lusa bukan milik kita, apalagi tahun depan. Jemaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya untuk bersedekah. Kata Umar, kebetulan saya lagi banyak duit, dompet saya lagi tebal. Kata siapa? Umar, kalau sahabat itu gitu, kalau banyak duitnya kasih tahu sama orang. Kita terbalik, kalau lagi banyak duitnya diam-diam. Kalau nggak ada duitnya, cerewet, banyak. Lagi nggak punya duit. Akhirnya kata Umar, dalam hati saya, dalam hatinya, hari ini adalah kesempatan untuk mengalahkan Abu Bakar. Hari ini kesempatan untuk mengalahkan Abu Bakar. Jadi baik Pak itu ditanamkan tekad. Sekarang juga tanamkan tekad. Dari masih di masjid ini tanamkan tekadnya. Hari ini saya harus insya Allah sedekah 50.000. Tanamkan sekarang. Siapa tahu nggak sempat kita keluar dari masjid sudah dijemput sama malaikat maut. Insya Allah dicatat pahalanya. Nah, Umar pun cepat-cepat menemui Rasulullah membawa sedekahnya. Padahal begitu sampai di sana sudah ada Abu Bakar. Kemudian ditanya Rasulullah, wahai Umar, kam abqaita li ahli? Berapa yang kau sisakan untuk keluargamu? Umar dengan pedenya, ya Rasulullah, setengah. Jadi setengahnya disedekahkan. Kira-kira di zaman ini ada nggak itu? Ada yang punya aset 2 miliar, 1 miliar dibawa gitu. Ya. Kemudian ditanya Rasulullah kepada Abu Bakar, Abu Bakar, kalau kamu berapa? Berapa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Taraktu lahum Allah wa Rasulah. Ya Rasulullah, aku meninggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Artinya seluruh harta dan kekayaannya diinfakkan di dalam Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Umar mengatakan, wah, kapok. Gak mau lagi saya menomba Abu Bakar, karena memang Abu Bakar itu levelnya level atas. Levelnya adalah level wali Allah. Levelnya adalah level orang-orang soleh. Bahkan kalau mau tahu siapa itu Abu Bakar, waktu Rasulullah hari sholat subuh di masjid, beliau menanyakan kepada sahabatnya, man minkumul yawma sha'iman? Siapa di antara kamu yang puasa hari ini? Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Bukan sombong, bukan mau riya, bukan mau pamer, tapi memang kenyataannya seperti itu. Terus ditanya, man minkumul yawma yujahhizu janazatan? Siapa di antara kamu yang sudah mengantarkan jenazah sampai ke kuburan? Saya ya Rasulullah. Karena memang di Madinah itu kalau ada orang meninggal langsung dikuburkan, tidak lama-lama gitu. Kita kan masih menunggu keluarganya yang dari Medan, dari Sulawesi, dari Irian Jaya. Kemudian ditanya lagi, siapa yang sudah bersedekah hari ini? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Pantaslah dikatakan kalau ditimbang imannya Abu Bakar itu dengan iman seluruh umat Muhammad ini, lebih berat imannya Abu Bakar. Kenapa? Karena dia yakin dan hakul yakin dengan janji-janji Allah. Kita ini apa masalahnya? Kenapa
masih berat untuk bersedekah? Kenapa masih berat untuk sholat jamaah? Kenapa masih berat untuk ikhlas? Karena kita kurang yakin. Masalahnya adalah kurang bimbang. Apalagi kalau ada setan itu selalu membisikkan, "Hei, kamu jangan sedekah. Kalau sedekah nanti uangmu habis. Hei, kamu jangan sedekah. Kalau sedekah nanti hartamu berkurang. Hei, kamu pikirkan masa depan untuk biaya kuliah anak-anakmu. Hei, kamu kan mau beli rumah, beli mobil, beli macam-macam." Padahal kita pada saat itu sedang dalam keadaan tertipu. Tertipunya kenapa? Karena siapa yang menjamin kalau kita akan bisa menikmati masa pensiun itu? Siapa yang menjamin kalau kita akan hidup sampai umur 60 dan 65 tahun? Memang kalau udah 60-65 tahun, mau hidupnya seperti apa lagi? Mau berapa banyak sih uang yang diperlukan? Jadi Bapak Ibu sekalian, agama ini mengajarkan kita untuk berlomba, untuk berkompetisi dalam kebaikan. Kata Hasanul Basri, "Man nafasaka fi dinika fanafismu." Kalau engkau lihat ada orang coba-coba mau lebih hebat dari dirimu dalam ibadah, jangan kasih kesempatan. Dia lihat kamu sedekahnya 50.000, dia sedekahnya 60.000, tambah 70.000. Kenapa? Karena memang seperti itu ada. Tapi kalau dia mau berlomba dengan dirimu dalam urusan dunia, lomba banyak harta, lebih tinggi pangkat, lebih hebat karir, ya kan? Maka biarkan, ya, tidak harus kita terlibat dengan hal-hal yang seperti demikian. Banyak Bapak Ibu sekalian contoh-contoh yang sangat bagus di dalam berlomba-lomba ataupun bersegera di dalam kebaikan. Ada seorang tabi'in. Tabi'in itu artinya orang yang bertemu dengan sahabat Nabi tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Karena Rasulullah sudah meninggal, maka orang yang hanya bisa bertemu dengan sahabat itu disebut dengan tabi'in. Nah, orang tabi'in ini ada yang bernama Sa'id ibnul Musayyib. Ya, pembantunya mengatakan, tidaklah adzan untuk sholat dikumandangkan sejak 40 tahun yang lalu kecuali Sa'id sudah berada di masjid. 40 tahun lamanya setiap adzan dikumandangkan, Sa'id ibnul Musayyib itu sudah berada di masjid. Kita kalau adzan dikumandangkan berada di mana? Alhamdulillah. Ini kan ahlul masajid ini. Yang lain? Nah, jemaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersegera di dalam kebaikan itu adalah sifatnya orang-orang soleh, sifatnya orang-orang baik, ya. Karena dia tidak mau menunda-nunda kebaikan, dia tidak mau menunda sholat, dia tidak mau menunda sedekah, dia tidak mau menunda birrul walidain, ya. Dia tidak mau juga menunda taubat. Ma'iz al-Aslami, seorang pemuda sahabat Nabi, jatuh dalam perangkap syaitan sehingga dia melakukan perbuatan zina yang tercela.
Tapi api maksiat itu membakar perasaannya. Api dosa itu membuatnya tidak bisa tidur. Api penyesalan itu membuatnya bingung dan gelisah. Dia akhirnya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, tegakkan hukum Allah kepada diriku. Tegakkan hukum Allah kepada diriku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, emang kamu kenapa? Saya ya Rasulullah sudah berdosa, sudah melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Apa kata Rasulullah? Saya sudah berzina ya Rasulullah. Pada waktu beliau dilakukan hukum Allah kepadanya dan dia meninggal, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah saya melihat Ma'iz al-Aslami sekarang sedang berenang di sungai-sungai surga. Yang kita tiru dari Ma'iz al-Aslami ini bukan zinanya, ya kan? Ya. Tapi yang kita tiru apanya, Pak? Taubatnya, penyesalannya, bersegera datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menunda kebaikan, jangan menunda niat baik. Niat baik itu harus diaplikasikan, harus dilaksanakan. Lihatlah Jabir bin Abdullah ketika melihat pasukan Khandaq yang sudah kelaparan. Ya, orang yang menggali parit itu sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Dalam kondisi perang, tidak ada makanan. Mereka dikepung oleh 10.000 tentara, sedangkan jumlah mereka hanya berkisar 3.000 orang. Pada waktu itu, Jabir melihat Rasulullah sudah sangat kelaparan, bahkan batu pun ditempelkan di perutnya untuk menahan lapar. Pada waktu itu, Jabir berinisiatif, bersegera dalam melakukan kebaikan. Dia datang kepada Rasulullah sambil berbisik-bisik, ya Rasulullah, di rumah ada makanan. Ya, cukup untuk 5-10 orang. Kata Rasulullah, ya, wahai ahlul Khandaq, ini ada rezeki. InsyaAllah kita makan siang. Karena Jabir bin Abdullah mengundang kita untuk makan. Ya. Padahal jumlahnya yang ada di tempat itu sekitar 800 orang. Jabir pusing 7 keliling. Bagaimana ini? Betapa malu perasaannya dan betapa takutnya dia. Ya. Tapi dia agak tenang juga karena ini yang memanggil adalah Rasulullah. Ke rumah dia ucap, ada apa kata istrinya? Ya, kan tadi saya mengundang Rasulullah. Saya mengundang hanya 5-10, tapi beliau mengajak seluruh sahabat supaya datang ke beliau. Datang 800 orang. Kata Rasulullah, ya, datang bergelombang. 10 orang makan, kemudian pergi. 10 orang makan, kemudian pergi. 10 orang makan, kemudian pergi. Ternyata makanan yang buat 10 orang itu cukup buat 800 orang. Dengan berkat mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu mukjizat Rasulullah adalah membanyakkan makanan yang sedikit. Itu berkah dari apa? Berkah dari bersegera untuk melakukan kebaikan. Suatu ketika Rasulullah mengatakan, ada 70.000 umatku yang akan masuk surga tanpa hisab, bypass, ya. Tidak lewat lampu merah, karena ada melewatkan. Jadi nanti ada 70.000 orang dari padang mahsyar terus lompat ke surga. Tidak ada hisab, tidak ada mizan, tidak ada sirat. Lalu seorang sahabat yang bernama Ukasha, ya Rasulullah,
Allah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan aku supaya aku termasuk dari 70.000 orang itu. Anta minhum, kata Rasulullah, kau termasuk. Bersegera. Lalu datang satu lagi, ya Rasulullah, ij'alni ayyukuna minhum. Ya Rasulullah, aku juga. Kata Rasulullah, sabaqaka Ukasah. Mohon maaf, sudah keduluan sama Ukasah. Jatahnya cuma 1. Bonusnya cuma 1. Dan itu didapat oleh Ukasah. Kenapa Ukasah mendapatkan bonus itu? Karena dia bersegera di dalam melakukan kebaikan. Nah, oleh karena itu, janganlah kita menunda-nunda kebaikan. Dan keutamaan bersegera melakukan kebaikan ini luar biasa. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sedekah bagaimana yang paling baik ya Rasulullah? Kata Rasulullah, anta saddaq wa anta sahihun syahihun, takhshal faqra wa ta'murul baqara. Sedekah yang paling baik adalah engkau bersedekah pada waktu engkau dalam keadaan sehat, ya. Bukan dalam keadaan sakit, sudah terbaring di rumah sakit, ya. Sudah tidak ada harapan sembuh, ya. Tapi dalam keadaan sehat, umurnya masih 20 tahun. Sudah. Yang kedua, syahihun, dan engkau dalam keadaan pelit. Biasanya anak 20 sampai 40 itu pelit. Kenapa? Karena masih menabung untuk masa depan, nabung untuk beli rumah, nabung untuk beli mobil, nabung untuk persiapan nanti di waktu pensiun. Kata Rasulullah, la tumahhil, wahai anak muda, jangan engkau tunda sedekah itu. Karena nanti pada waktu ruh sudah sampai di tenggorokan, pada waktu sudah ghargharah, pada waktu malaikat Israel sudah datang menjemput nyawamu, barulah engkau mau mengatakan, tolong anakku, harta saya yang di sana buat panti asuhan, yang di sana buat bangun masjid Al-Arqam, ataupun buat bangun menara, itu menara masih kurang. Tapi sayangnya itu pada waktu nyawa sudah berada di tenggorokan. Sekaranglah, al-ana, sekarang itu milik kita. Besok bukan, apalagi lusa dan setahun yang akan datang. Wahai anak muda, jangan tunggu sampai tua. Mungkin saja sih umur kita panjang, tapi kan kita lewatkan kesempatan, ya, kesempatan emas untuk beramal soleh. Amalnya anak muda itu tidak bisa dilakukan orang tua, ya kan? Ketika seseorang masih kuat, ketika seseorang masih gagah, ketika kecerdasan seseorang masih hebat, disitulah seseorang hendaknya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita tentang ajal ini, Bapak Ibu sekalian. Pas hari pertama bulan Ramadan yang lalu, seorang habis berbuka puasa di rumah, ya, makan kurma dan minum air. Dia berangkat dengan ayahnya ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah. Begitu pulang dari masjid, ayahnya mengatakan kepada putranya, wahai anakku, berapa banyak orang yang tidak sampai umurnya dan merasakan indah serta nikmatnya di bulan Ramadan ini. Mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Ramadan yang lalu dia masih bersama kita, tapi Ramadan ini dia sudah tidak ada lagi. Wahai anakku, berapa banyak juga orang yang tidak bisa menyelesaikan bulan Ramadan.
tidak sampai hari raya dia sudah meninggal dunia. Kata anaknya ini, demi Allah, ayahku itu meninggal pada tanggal 29 Ramadan. Termasuk dia yang meninggal dan tidak sampai selesai bulan Ramadan. Itulah ajal, itulah misteri dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan ajal itu akan datang menjemput. Oleh karena itu Ibnu Umar mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abidun sabil." Jadilah di dunia ini seperti Anda itu orang asing, orang perantauan, bukan penduduk asli. Bukan penduduk asli. Kalau ditanya asli dari mana, Pak? Dari Solo, dari Medan, dari Malang, dari Yogyakarta, dari Bandung. Asli dari surga. Ya, terus sekarang ngapain? Lah, sekarang lagi apa? Lagi ulangan, lagi tes. Ya, sekarang lagi mengerjakan ulangan ini. Insya Allah, kalau nanti nilainya bagus, nilainya paling tidak cukup, atau bisa di atas cukup apa? Baik, di atas baik, sangat baik, terus apa? Cum laude ataupun istimewa. Nanti saya masuk surga. Tapi kalau nilainya di bawah cukup, ya mampir dulu lah ke neraka. Ataupun nilainya 0, itu apabila dia kafir, ya, maka selama-lamanya di dalam api neraka. Makanya kata Ibnu Umar apa? Apabila engkau berada di waktu sore, maka jangan tunggulah waktu subuh. Lakukanlah apa yang bisa engkau lakukan. Sedekahmu jangan engkau tunda, taubatmu jangan engkau tunda, utangmu jangan engkau tunda juga. Kadang-kadang sholatnya nggak ditunda, ya, sedekahnya nggak ditunda, tapi utangnya ditunda. Padahal sudah ada uang untuk bayar. Al-mumatalatu zulmun, menunda-nunda utang itu zalim. Kalau udah ada itu bayarnya, kecuali belum ada. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau engkau di waktu pagi jangan tunggu sore. Sekarang kalau ada niat-niat baik habis dari masjid, laksanakan. Jangan tunggu-tunggu. Ya. Wa khudh min sihhatika al-mardi. Ambillah sehatmu sebelum datang sakitmu. Ambillah hidupmu sebelum datang matimu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita mendapatkan satu bidang tanah, kemudian tanah itu kita bangun dengan rumah yang bagus, ya, kita lengkapi perabotannya dengan perabot-perabot yang mewah, kemudian kita pagari, kemudian kita tanami bunga dan taman yang indah di depannya, ya kan? Kita senang nggak berkunjung ke rumah ini? Senang. Rindu nggak kita datang ke rumah ini? Rindu. Pengen setiap hari datang ke rumah ini. Rindu. Begitulah akhirat itu. Kalau akhirat itu kita bangun rumah di sana. Man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid, Allah bangunkan untuk dia rumah di surga. Dalam riwayat Allah bangunkan istana untuk dia di surga. Tanami surga kalian itu dengan apa? La haula wala quwwata illa billah. Ya. Tanami dengan sedekah. Tanami dengan birrul walidain. Ya. Tanami dengan akhlakul karimah. Ya. Bercocok tanamlah dengan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Investasilah di surga kamu itu dengan salat berjamaah, dengan salat tahajud, dengan tilawatul Quran, maka insya Allah kamu akan rindu untuk datang ke sana. Tapi kalau kamu dikasih tanah, kemudian kamu biarkan rumputnya tumbuh, kamu biarkan tanah itu digunakan untuk tempat sampah, ya, kamu biarkan untuk tempat apa? Jin buang anak di situ. Maka kamu tidak akan pernah menimbulkannya.
dan kamu tidak akan pernah berharap untuk datang ke rumah itu. Begitulah kita, apabila akhirat kita ini kita kotori dengan maksiat, kita kotori dengan dosa, kita kotori dengan pelit, bakhil, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, maka kita takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, Rasulullah mengatakan, "Matsali wa matsalud dunya kamathil rahil." Perumpamaanku dan dunia itu seperti aku mengadakan satu perjalanan jauh di padang pasir. Lalu aku melihat pohon, lalu aku berteduh sebentar di bawah pohon itu. Kemudian aku melanjutkan kembali perjalanan. Begitulah kita di dunia ini, singgah sebentar, berteduh sebentar untuk menjalani ujian itu. Dan setelah itu kita akan melakukan perjalanan yang cukup panjang. Kita akan singgah lagi nanti di kubur. Kita akan singgah lagi nanti di padang mahsyar. Kita akan singgah lagi nanti di mizan. Kita akan singgah lagi nanti di sirat. Kita akan singgah ujungnya ke surga ataupun ke neraka. Kata Imam Ali, fa innal yawma 'amalun wa la hisab. Hari ini amal dan tidak ada evaluasi. Besok hisab dan tidak lagi ada amal. Besok di akhirat tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi sedekah, tidak ada lagi hajat, tidak ada lagi larangan, tidak ada lagi larangan zina, tidak ada lagi larangan minum khamar, tidak ada lagi larangan berjudi, tidak ada lagi larangan. Semuanya boleh di akhirat. Tapi ya, hari ini tidak ada amal, yang ada hanyalah perhitungan amal. Kata penyair, "Tukharrib ma yabqa wa ta'muru thaniya." Wahai ikhwati, wahai kaum muslimin, kamu hancurkan yang abadi, kamu bangun yang sana ini. Fala dzaka mawqurun. Yang kamu bangun itu segitu-gitu juga kok. Iya kan? Enggak kaya-kaya banget. Segitu-gitu juga kok. Sedangkan akhirat kamu